Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Ummu Aiman kelas 4 yang hebat dan soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab yang ke-7, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu berasal dari kata malakun, yang berarti utusan atau risalah atau misi. Sedangkan pengertian malaikat menurut istilah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari cahaya dan bersifat ghaib atau tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia, baik itu dilihat, didengar, diraba, dicium ataupun dikecap. Adapun pengertian iman kepada malaikat itu berarti bahwa percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya yang berupa malaikat. Adapun iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat itu lebih didahulukan. Hal ini dikarenakan jika seseorang itu percaya kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nyata, tidak tampak, maka akan lebih mudah sekali seseorang itu percaya kepada hal-hal yang tampak atau hal-hal yang nyata. Sifat-sifat malaikat. Malaikat itu memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu. Di antaranya, yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marji min nari wa khuliqa adamu mimma usifa lakum." Rawahu Muslim. Malaikat itu diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam itu diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Adapun ciri-ciri atau sifat-sifat khusus dari malaikat yang kedua adalah malaikat tidak memiliki nafsu dan terhindar dari dosa. Karena malaikat itu senantiasa taat atau mengikuti arahan-arahan atau aturan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga dari ciri-ciri atau sifat malaikat, yaitu malaikat tidak berjenis kelamin, tidak memiliki kelamin apapun, baik itu kelamin laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, malaikat mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, dan malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu mampu mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat alam semesta, mengangkat bumi, dan malaikat pula dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah, seperti bisa berubah menjadi manusia, hewan ataupun yang lainnya. Adapun ciri-ciri daripada malaikat yang kelima, yaitu malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu merupakan makhluk yang paling taat dan tidak pernah membangkang perintah dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syaitan itu merupakan makhluk yang paling ingkar. Adapun kalau manusia dan jin itu merupakan makhluk Allah yang sebagian taat dan sebagian ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim, "La ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang keenam daripada ciri-ciri atau sifat-sifat malaikat, yaitu malaikat memiliki akal dan iman yang statis atau tetap atau stabil.
Malaikat itu mempunyai akal namun tidak memiliki nafsu, sehingga malaikat tidak berkeinginan fisik apapun seperti halnya makan, minum, dan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Serta malaikat itu senantiasa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik serta tidak pernah durhaka atau melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat. Jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah termasuk malaikat itu mengetahui secara pasti jumlah daripada malaikat. Namun jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani itu ada 10. Nah, berikut nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, agar lebih mudah untuk menghafal, mari kita bersama-sama menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat dengan sebuah lagu. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail pembagi rizki, pencabut nyawa tugas Israil, tiup sangkakala tugas Israfil. Pencabut nyawa tugas Israil, tiup sangkakala tugas Israfil. Raqib dan Atid pencatat amal, baik dan buruk semua manusia. Munkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Munkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan penjaga surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Malik penjaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Malaikat Malik jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Nah, demikian tadi nama-nama malaikat dan tugasnya. Berikutnya perilaku-perilaku yang menunjukkan iman kepada malaikat. Di antaranya yang pertama, orang yang percaya kepada malaikat tentu orang tersebut suka sekali bersedekah. Hal ini dikarenakan bersedekah merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan dicatat kebaikan oleh para malaikat. Kemudian perilaku yang menunjukkan iman kepada malaikat yang kedua adalah selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut selalu berusaha untuk berkata, berbuat, berperilaku yang sesuai dengan aturan-aturan agama ataupun aturan-aturan yang ada di dunia. Dan juga kebalikannya, orang tersebut juga berusaha untuk tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan syariat agama ataupun aturan di dunia. Hikmah beriman kepada malaikat. Dengan adanya kita dapat percaya kepada malaikat, tentunya kita akan
mendapatkan sebuah hikmah daripada iman kepada malaikat itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan manusia itu sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua, hikmahnya adalah dapat memberi motivasi bagi manusia dalam beribadah maupun beramal soleh. Adapun yang ketiga dari hikmah iman kepada malaikat adalah memberi faktor pengendali untuk tidak bertindak maksiat. Yang keempat yaitu mempertebal keyakinan tentang adanya alam dan makhluk gaib. Yang kelima, giat bekerja dan sikap optimis di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Serta yang keenam yaitu selalu berhati-hati di dalam berbuat atau bertutur kata. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.